Selamat siang Bapak Ibu dosen pemuji UKIN. Perkenalkan saya Ferdinand M. Luman Batu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saya mengajar di SMP Swasta Putri Cahaya, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi pelaku ekonomi. Bapak Ibu dosen pemuji UKIN, mohon arahan dan bimbingan agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi untuk kemajuan peserta didik. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Sekali lagi Bapak sapa. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Kabarnya baik luar Biasa. baik. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPS ya. Yang sebelumnya materi kita bahas tentang apa nak? Mobilitas sosial. Ya, hari ini kita belajar Makroekonomi. berarti sudah dipersiapkan di rumah ya. Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ini Bapak lihat sepertinya hadir semua ya? Iya. Bukan semua ya, tidak ada yang tidak hadir, semua dalam keadaan sehat. Seperti itu ya? Iya. Nah, kemudian coba dirapikan dulu meja kursinya nak. Bapak lihat ada yang belum pasti. Rapikan dulu ya. Kemudian dilihat dulu, mana tahu ada di kolong meja atau kursi ini ada sampah atau mungkin ada yang sampah yang bertaburan di bawah ya. Tidak ada ya? Berarti piket ya, setiap hari piket. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, siapa yang memimpin doa nak? Saya, Pak. Baik. Si Dewi ya, silakan. Bapak dan Ibu Allah Bapa yang berkata dalam firman juga, terima kasih buat hari ini. Kau telah memberkati kami dari tadi malam hingga pada siang hari ini. Kau telah ya Tuhan, kami tidak luput dari dosa, hapuskan dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di luar rahmat Tuhan dan proses kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa ya nak ya, kita menyanyikan lagu nasional. Oke, siapa yang memimpin? Saya tak. Oke, kita silakan kita. Silakan duduk anak bapak semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, hari ini kita belajar tentang apa nak? Pelaku ekonomi. Ya, tentang pelaku ekonomi. Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa? Mobilitas Mobilitas sosial. sosial. Oke, kira-kira siapa ini yang masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Kira-kira apa itu mobilitas sosial? Ayo, iya si Gwen, ya Gwen. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, Pak. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Gwen ya. Mengingat pelajaran sebelumnya. Nah, seperti itu anak Bapak semuanya. Jadi semua pelajaran yang sebelumnya itu dipelajari semua. Nah, masih ingat kan mobilitas sosial itu jenis-jenisnya apa? Ada mobilitas sosial naik ya, ada vertikal, ada horizontal, ada lagi mobilitas sosial
intragenerasi, dan satu lagi Antargenerasi. bagus. Nah, hari ini kita belajar tentang pelaku ekonomi ya. Kita lihat ke depan. Ini Bapak buat slide dari sini dulu ya. Apa itu pelaku ekonomi? Tapi sebelumnya ya, sebelum kita belajar tentang pelaku ekonomi, terlebih dahulu kita tahu tujuan pembelajaran. Artinya nak, kalau kita belajar itu harus ada tujuannya. Ya, benar nggak yang Bapak sampaikan? Benar. Harus ada tujuan. Kita belajar pelaku ekonomi. Yang pertama, ya, nanti kita akan amati gambar satu persatu, ya. Setelah mengamati gambar-gambar dari teks pelaku ekonomi, ya, kamu dapat menjelaskan apa itu pelaku ekonomi dan mengelompokkan pelaku ekonomi dengan tepat. Ya, jadi pelaku ekonomi itu ada macam-macam, ada jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, ya, kamu dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dan hasil diskusi nanti dipresentasikan ke depan. Ya, dengan bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif seperti itu. Atau disingkat dengan 4C seperti itu. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang pelaku ekonomi, nah, saya mau tanya dulu ya, Bapak mau tanya. Kira-kira siapa yang tahu? Ya, kira-kira pelaku ekonomi itu apa? Saya Pak. Ya bisa, silakan. Pelaku ekonomi itu pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut Pak. Iya, pelaku ekonomi adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nanti bisa kita lihat pelaku ekonomi itu siapa saja. Tepuk tangan dulu untuk Kedisa. Ada yang lain? Kira-kira sama ya jawabannya ya? Sama. Kantin sekolah ya, kantin sehat di sekolah. Nah, ada pertanyaan di sana, gitu kan? Nah, kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Kami lihat. Kegiatan ekonomi apa? Berjualan, Kak. Berjualan ya? Iya kan, benar kan? Iya Pak. Iya, antara si penjual dengan si pembeli ada barang yang dijual, kan? Nah, pertanyaan kedua, siapa pelaku ekonomi yang terdapat pada gambar? Nah, pelaku ekonomi kira-kira ada berapa di sana? Ada berapa? Ada dua? Nah, paling utama dulu, paling utama siapa kira-kira? Penjual. Penjual ya? Penjual apa? Makanan, ya, makanan atau minuman. Nah, itulah nanti yang dikatakan rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga, produsen. Iya, iya kan, benar kan? Nah, rumah tangga si produsen, benar si produsen. Ya mereka yang berarti mereka bertindak sebagai apa? Rumah tangga produsen. Nah, kemudian si konsumen bertindak sebagai rumah tangga konsumen. Ya, jadi ada dua di sana yang terlibat atau pelaku ekonomi yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, ada satu lagi nak sebenarnya rumah tangga yang ada di sana. Saya buat ilustrasi seperti ini. Kantin sehat di sekolah biasanya, nah gitu kan? Biasanya kalau sekolah kita ada setiap sekali 6 bulan datang pemeriksaan dari dinas kesehatan. Apakah makanan-makanan di sana layak dan pantas untuk dikonsumsi seperti itu? Nah, kalau seperti itu, nah, kira-kira itu dia rumah tangga apa itu? Apa dia? Rumah tangga pemerintah, Pak. Rumah tangga Pemerintah. Benar, rumah tangga Pemerintah. Rumah tangga pemerintah yang melakukan Pengecekan. pengaturan. Jadi mereka yang bertindak sebagai mengatur kegiatan ekonomi tersebut. Benar? Benar, Oke. Ada di sana yang terlibat ya. Tapi nanti kita pelajari juga di sana ada rumah tangga si pemerintah. Nah, oke. Kalau ini bagaimana? Nah, kalau yang pertama tadi, yang utama adalah si pembeli, karena di sana itu adalah ada anak-anak yang di sekolah itu identik dengan apa? Siswa. Berarti rumah tangga si konsumen. Nah, kalau yang ini apa ini? Kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Mereka
memproduksi berarti mereka bertindak sebagai apa? Produsen atau produksi, ya, atau rumah tangga perusahaan sama saja. Yang kedua, siapa pelaku ekonomi yang terdapat pada gambar? Yaitu adalah sudah terjawab tadi ya, yaitu adalah siapa? Rumah tangga produsen. Ya, benar kan? Oke, langsung tahu kita ya. Berarti itulah yang di sini ada apa? RT. Kemudian yang kedua, iya. Nah ini dia, ya. Kegiatan ekonomi apa yang sedang ini ketiga ya? Kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Membayar pajak. Itu apa itu? Tulisannya nak? Pajak. Nah, berarti mereka apa? Melakukan apa? Kegiatan atau interaksi dengan masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Berarti yang paling utama dalam gambar tersebut siapa pelaku ekonominya? Pemerintah. Rumah tangga pemerintah atau disebut rumah tangga government. Iya kan? Benar? Dan itu yang ketiga, ya. Oke. Nah, yang keempat, kalau lihat di sini. Yang keempat, ya. Nah, ini dia. Waduh. Iya. Kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan di sana? Membeli barang. Iya kan? Cuman membeli barang ini sudah berstandar apa? Internasional. Jadi siapa pelaku ekonomi itu nak? Atau masyarakat luar negeri. Tanyakan nak? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Iya. Bapak ulang sekali lagi ya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Bapak ulang sekali lagi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, rumah tangga produsen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Oke. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ya, dalam diskusi kelompok nanti Bapak akan bagikan yang namanya LKPD, ya, lembar kerja untuk yang kamu kerjakan, ya, lembar kerja siswa. Jadi di sana nanti ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, silahkan dijawab, ya, pertanyaan di sana. Nah, kemudian nanti anak-anak Bapak presentasi ke depan, ya, setiap kelompok ingat. Pada saat kamu presentasi juga Bapak nilai bagaimana ekspresimu, bagaimana kata bahasanya, bagaimana intonasinya, bagaimana cara kamu menjawab, semua nanti Bapak nilai. Bahkan dalam diskusi juga Bapak akan nilai apakah kamu aktif atau tidak, atau hanya diam saja atau memberikan pendapat enggak. Nah, seperti semua ada penilaian. Jelas nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya? Oke, sekarang kita mulai diskusi kelompok kita. Bapak akan membagikan, ya. Nanti di Infokus juga akan Bapak perlihatkan yang namanya ada masalah, ini berbasis masalah ya. Jadi masalah ini kamu pecahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Ya? Mengerti nak? Oke, kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini masalah yang harus dipecahkan ya. Di sini sudah ada materinya, kemudian ada pertanyaan yang sudah dibagikan ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, ya. Dikerjakan dulu ya, ditambah lagi dan dikerjakan dan sesuai dengan konteks yang ada di sini ya. Sesuai dengan yang baca lagi ya, apakah udah sesuai dengan apa yang di sini? Seperti pertanyaan pertama itu. Ya.
Udah sampai di mana? Diskusinya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan yang ada di kabinetnya. Pertanyaan yang pertama. Ya, ini KPM ya sebagai kewenangan pemerintahnya. Pertanyaan yang pertama. Yang masih melakukan prabayar, prabayar ada perubahan apa namanya itu yang sebenarnya tidak pakai kopi sekarang kayaknya gitu kan sudah banyak rumahnya dia memakai listrik pakai kopi pakai pulsa gitu kan kalau sebelumnya cara sebelumnya sekarang sudah pakai pulsa. Itu masalahnya apa ya? Apa masalahnya? Yang lama itu seperti apa? Dia pembayarannya pakai token. Masih yang pakai pulsa. Sebelumnya itu sekarang Orang terbaik. Jadi kan KPM ini dua kasih kan hanya apa itu kasihnya yang itu adalah mati listrik negara begitu yang terbatasnya sekarang jangan PLN itu berarti iya pemerintah jadi gini kan hukumannya. Sekarang kelompok 1 maju ya untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 nak. Oke, jadi sudah selesai kita diskusi ya. Tiba saatnya kita mempresentasikan hasilnya. Hasil dari masalah yang sudah kami pecahkan bersama dalam kelompok masing-masing. Baik, kelompok 1 sudah siap ya? Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat berdasarkan teks tersebut. Nah, ada 2 pertanyaan yang terkandung dalam teks tersebut. Yang pertama, apa saja pelaku ekonomi yang ada di dalam artikel? Dan yang kedua, apa peran pelaku ekonomi tersebut? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dilan dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh Berguna. Baik, pada pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dilan. Silakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan pertama, apa saja pelaku ekonomi yang ada di artikel? Pertama, ada PT PLN yang merupakan pelaku ekonomi rumah tangga produsen. Dan yang kedua, rumah tangga konsumen yang merupakan masyarakat yang menggunakannya. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apa peran pelaku ekonomi tersebut dan akan dijawab oleh Berguna. Terima kasih untuk moderator. Jadi, yang pertama, peran PT PLN itu merupakan pelaku ekonomi RTP atau rumah tangga produksi yang menghasilkan suatu produksi berupa listrik yang akan dialihkan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada masyarakat yang merupakan rumah tangga konsumsi yang menggunakan listrik tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya dari yang pertama adalah Apa saja pelaku ekonomi yang ada di artikel? oke, pelaku ekonomi yang terdapat di artikel apa saja, siapa saja. Kemudian yang kedua, apa peran pelaku ekonomi yang terdapat dalam artikel tersebut? Sudah dijawab teman. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab dengan benar. Kalau dalam artikel tersebut siapa? Pelaku ekonomi?
PT PLN yang bertindak sebagai apa, Nak? Rumah tangga produsen. Oke. Nah, tiba saatnya sekarang kita mau melakukan pertanyaan atau kita serahkan ke kelompok lain untuk bertanya, ya. Oke. Silakan. Kelompok berapa nih? 3. Silakan mau bertanya. Saya mau bertanya, apa yang terjadi kalau pemerintah tidak menyalurkan listrik kepada konsumen? Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika pemerintah tidak menyalurkan listrik kepada konsumen? pemerintah tidak menyalurkan listrik kepada konsumen? Artinya kalau tidak ada RTP, apa yang terjadi kepada RTK? Ya kan? Silakan dijawab kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami membutuhkan waktu sebentar untuk memproses pertanyaan tersebut. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas Silakan pertanyaannya. pertanyaan dari kelompok 3 tadi ya. Silakan dijawab kelompok pertama. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Susan. Terima kasih Anita. Baik kelompok 3, jawaban kami adalah yang akan terjadi itu akan terganggunya aktivitas masyarakat yang sangat membutuhkan tenaga listrik. Karena tenaga listrik adalah salah satu peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terjadinya pengkritikan dari konsumen terhadap pemerintah. Iya, ya. Jadi Mervin tadi jawabannya sudah sangat jelas. Yang pertama, ya siap-siap pemerintah dikritik itu. Terus yang kedua, saya pikir pemerintah selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena pemerintahlah yang sebagai pengayom masyarakat. Seperti itu ya. Apalagi wakil-wakil rakyat kita semua kan. Nah, jadi kalau kamu nanti menjadi wakil rakyat, kamu harus melindungi apa? Rakyat. Lindungi hak-hak mereka. Salah satunya adalah pengelolaan listrik secara adil dan merata. Demikian persentase kelompok pertama. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, sekarang kita persilakan kelompok 3 dulu 3. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman kelompok guru. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, pelaku ekonomi apa yang berhak untuk mengelola listrik? Menurut kami, pelaku ekonomi yang dapat mengelola listrik adalah Kalau masuk lagi nak maju. Ya. satu, rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga perusahaan berhak untuk mengelola listrik dan menyediakan jasa listrik bagi rumah tangga masyarakat. Rumah tangga perusahaan digunakan oleh pemerintah untuk program penyaluran listrik bagi konsumen. Dua, rumah tangga pemerintah atau konsumen. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah mengelola listrik demi kepentingan masyarakat, sehingga pengelolaannya disahkan kepada suatu perusahaan seperti PLN. Iya, ya. Pertanyaan sekarang pertanyaan yang kurang. Tadi pertanyaannya apa? Nak? Pelaku ekonomi apa yang berhak untuk mengelola listrik? Iya. Kita bahas satu-satu ya. Pelaku ekonomi apa yang berhak mengelola listrik? Ya. Nah, kalau yang kita tahu, nah, ya yang kita tahu itu yang mengelola listrik itu pihak siapa? Pemerintah ya. Pemerintah. Padahal pemerintah itu adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi, kan gitu kan? Iya, Kak. Tapi mereka juga bisa bertindak sebagai Produsen. rumah tangga produsen. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua, silakan. Menurut pendapatku, apakah pelaku ekonomi di atas menjadi prioritas vaksin corona? Jawabannya ya, karena kedua peran pelaku ekonomi diperlukan oleh masyarakat dalam bertahan hidup selama pandemi berlangsung, agar usaha-usaha masyarakat dan perekonomian tetap stabil walaupun dilanda oleh pandemi COVID-19. Iya, bagus sekali jawabannya. Kenapa Pak katakan bagus? Ya, kelompok 3 menjawab pertanyaannya. Jika ya, kalau dulu sekitar tahun berapa? Tahun lalu ya, COVID terjadi. Nah, yang jika dihubungkan dengan vaksin, apakah pelaku ekonomi apa itu PLN? Ya, pelaku ekonomi mereka ya, yang bertindak sebagai rumah tangga produsen. Apakah mereka menjadi prioritas vaksin? Jawabannya iya, karena jawaban mereka tadi karena mereka adalah pelaku
satu pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam kegiatan ekonomi. Ya, bayangkan kalau mereka itu kena virus corona, nah apa yang terjadi? Maka kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pelaku ekonomi dari PLN akan mengalami kendala. Bayangkan di rumah kita itu terkendala, tidak bisa melangsungkan kehidupan karena apa? Listrik padam misalkan. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melangsungkan aktivitas. Benar apa enggak? Benar. Oke, bagus ya jawabannya. Nah sekarang kelompok lain yang mau bertanya silahkan. Ayo. Iya, kelompok dari sini. Apa pertanyaannya, Evan? Apakah rumah tangga konsumen atau rumah tangga perusahaan dapat mengelola listrik juga? Nah, apakah Rumah tangga konsumen atau rumah tangga perusahaan dapat mengelola listrik? Nah, pertanyaannya saya luruskan ya. Apakah rumah tangga konsumen bisa mengelola perusahaan listrik negara? Kan gitu kan? Nah, coba silakan Johanna. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kita, Joy. Menurut kelompok kami, tidak, karena hanya pemerintah lah yang dapat mengelola listrik dan melalui rumah tangga produsen lah yang dapat menyalurkannya kepada rumah tangga konsumen. Sehingga rumah tangga konsumen bisa langsung menerima dan membayar listrik sebagai konsumen. Bagaimana kelompok ini? Kira-kira, nah, jawaban mereka hanya pemerintah lah yang berhak mengelola PLN. Kira-kira ada lagi pertanyaan yang lain? Saya pikir cukup untuk kelompok. Silakan masuk kelompok 2. Masalah apa yang kalian temukan pada artikel di atas? Oke, masalah apa yang ada dalam artikel tersebut? Silakan langsung dijelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Masalah yang dapat ditemukan dalam artikel di atas adalah pergantian mineral listrik yang lama menjadi mineral listrik prabayar. Oke, itu masalahnya ya. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah pelaku yang menyediakan jasa listrik bisa dari pihak swasta? Oke, saya pikir itu tadi pertanyaan yang lain, yang sama dengan teman yang tadi ya. Apakah jawabannya apa? Tidak bisa, karena pihak swasta hanya bisa sebatas seperti menanamkan modal dan bekerja sama kepada pemerintah. Oke, saya pikir ya untuk kelompok yang ini sudah selesai pesannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, dari kelompok 4 silakan, dia Pak. Apakah rumah tangga pemerintah dapat menjadi rumah tangga yang lainnya? Apa saja? Oke, pertanyaannya adalah apakah rumah tangga pemerintah bisa bertindak sebagai pelaku ekonomi yang lain? Gitu. Oke, silakan Asir mau menjawab. Saya menjawabnya. Menurut kelompok saya, rumah tangga pemerintah dapat menjadi rumah tangga yang lainnya. Seperti rumah tangga konsumen, pemerintah memerlukan barang dan jasa. Lalu rumah tangga produsen, pemerintah menjalankan berbagai perusahaan milik negara. Oke, jadi tadi jawabannya Reva bagaimana? Iya, jadi rumah tangga pemerintah tadi sudah saya jelaskan kan? Rumah tangga pemerintah tidak hanya mengatur kegiatan, tapi bisa bertindak sebagai apa? Produsen, ya, di mana mereka bertindak sebagai yang memberikan pelayanan seperti PLN kan gitu kan? Iya, Pak. Dan pemerintah juga bisa bertindak sebagai rumah tangga konsumen ketika mereka apa? Menggunakan, iya kan? Menggunakan apa? Iya, barang-barang yang mereka beli dari pihak swasta, iya kan? Jadi mereka bisa bertindak sebagai rumah tangga konsumen. Oke, baik. Demikian presentasi kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, sekarang kelompok yang terakhir. Main ya, ayo silakan. Selanjutnya menurut kita semua, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami pada hari ini. Pertanyaan pertama, menurut pendapatmu, apa manfaat yang dapat diperoleh dari jasa listrik yang disediakan pelaku ekonomi di atas bagi kehidupan manusia? Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari jasa listrik yang disediakan pelaku ekonomi di atas bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu penyedia energi. Listrik adalah sumber energi yang sangat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Yang kedua, pemanasan dan pendinginan. Dalam kegiatan ekonomi, kita membutuhkan alat pemanas atau pendingin ruangan.
Yang ketiga yaitu komunikasi dan teknologi. Perangkat elektronik seperti alat komunikasi telepon, komputer, dan teknologi seperti berbagai perangkat medis memerlukan listrik sebagai sumber energi. Oke, ya. Tadi pertanyaan pertama adalah apa manfaat yang dapat diperoleh dari jasa listrik yang disediakan pelaku ekonomi di atas bagi kehidupan manusia. Oke, jelas listrik sangat berguna bagi kehidupan kita, ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara pelaku ekonomi memanfaatkan jasa listrik dengan baik? Ya, silakan. Penggunaan listrik yang baik dan benar. Nah, itu maksudnya. Efisiensi energi dapat dilakukan menggunakan peralatan yang hemat energi dan teknologi yang efisien, mengoptimalkan penggunaan listrik dan mengurangi limbah energi. Yang kedua ada penyimpanan energi. Pelaku ekonomi dapat menginvestasikan dalam teknologi penyimpanan energi untuk mengoptimalkan penggunaan listrik. Ini dapat melibatkan pemanfaat baterai atau sistem penyimpanan energi lainnya untuk menyimpan energi yang dihasilkan pada saat produksi listrik melampaui permintaan, kemudian digunakan pada saat permintaan tinggi atau saat listrik tidak tersedia. Oke, sudah dengarkan kan? Apa? Bagaimana cara efisiensi? Apa efisiensi artinya? Penghematan. Hemat listrik. Seringkali di rumah orang tua merepetkan gitu kan? Apa yang direpetkan nak? Ayo, apa yang direpetkan orang tua di rumah? Gak matikan lampu Pak. Apa nak? Tidak matikan lampu. Matikan lampu. Iya, biar hemat. Kalau nggak dipakai ngapain dihidupkan? Terus apa lagi? Matikan TV. Matikan TV. Selama ini kalau kita TV yang menonton kita kan, bukan kita yang menonton TV. Habis arusnya. Ini itu energi loh nak. Ya. Ya, jangan sampai kita menghabiskan energi listrik itu dengan sia-sia. Efisiensi kata kelompok ombak. Ya. Nah sekarang siapa mau bertanya untuk kelompok ombak? Silakan, Lionel. Pertanyaan untuk kelompok 4 adalah apakah semua kegiatan harus dilakukan dengan menggunakan dan akan memakaian listrik, dan apa kegiatan yang dapat dilakukan tanpa menggunakan listrik? Oke, apakah semua kegiatan menggunakan listrik? Terus kalaupun tidak, contohnya apa yang tidak menggunakan listrik? Ayo silakan kelompok 4. Ini pertanyaannya lumayan bagus ini ya. Silakan. Apakah semua menggunakan listrik? Oh, boleh silakan. Didiskusikan sebentar ya. Diskusikan sebentar. Baik, pertanyaan ini apa? Kiri Eva, belum yang menjawab. Pertanyaannya apa sebenarnya? Oh, iya Ren, silakan ya Ren. Menurut kami Pak tidak, karena semua kegiatan itu bisa ada beberapa yang tidak menggunakan listrik. Misalnya seperti kita berusaha untuk menggunakan kreativitas sendiri seperti menggambar, melukis, ataupun merajut, ataupun mengukis sesuatu yang bisa menjadi bahan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi. Jadi tidak semua kegiatan wajib menggunakan listrik, dan kegiatan ekonomi itu juga bisa menghasilkan tanpa listrik. Oke, Lionel bagaimana? Nah, jawaban mereka itu tidak semua gitu. Contohnya melukis katanya kan? Melukis itu kalau kita melukis pakai listrik enggak? Pakai tenaga kita kan? Iya kan? Kita melukis pakai tenaga kita sendiri tanpa memerlukan listrik. Tapi mungkin kan gitu kan? Rata-rata semua kegiatan memakai listrik. Apa sebenarnya kegunaan listrik itu untuk kegiatan kita? Untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan, mempercepat kan gitu kan? Nah, seperti itu. Itu salah satu teknologi juga itu kan. Nah, jadi Lionel bagaimana kira-kira? Contohnya melukis katanya. Mungkin kelompok ini suka melukis, Karen suka melukis tanpa menggunakan listrik. Nah, bagaimana Lionel? Oh, sudah sangat jelas ya. Yang lain juga sangat jelas ya. Oke, terima kasih untuk kelompok keempat yang terakhir. Berikan dulu siap meriah untuk kelompok. Oke, silakan dulu. Oke. Nah, sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua diskusi kelompoknya. Bagaimana kira-kira nak pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa dulu yang bisa memberikan refleksi? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Evan bisa? Bisa Evan? Oke, silakan maju Evan. Berikan dulu refleksi pembelajaran kita hari ini.
refleksi pembelajaran hari ini, menurut saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya menjadi lebih tahu apa saja peran-peran pelaku ekonomi yang ada di masyarakat kita dan hubungan dengan berbagai pelaku ekonomi yang lainnya. Dengan metode pembelajaran secara diskusi seperti ini juga lebih memudahkan, karena pembelajaran seperti ini kita dapat memecahkan masalah secara bersama-sama sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Oh, berarti pembelajaran hari ini menurutmu menarik karena ada diskusi gitu ya, saling memberikan pendapat sehingga masalah yang dihadapi bisa dipecahkan bersama. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih Evan, karena menurut Evan dan teman-teman semua di sini, ya kamu senang dengan metode-metode secara diskusi seperti ini ya. Jadi masalah yang dihadapi bisa dipecahkan bersama. Oke. Nah sekarang di akhir pembelajaran kita ini kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan ini, kesimpulan belajar? Eva bisa? Oke, silakan Eva. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah mempelajari 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga luar negeri, dan juga rumah tangga pemerintah. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap rumah tangga ataupun pelaku ekonomi ini tentu saja harus saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan ekonomi yang baik. Karena jika misalnya nih, kalau rumah tangga konsumen tidak ada sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, maka rumah tangga produsen atau perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya tenaga kerja. Dan juga walaupun rumah tangga produsen memiliki barang yang akan disalurkan, tetapi tidak ada rumah tangga konsumen, siapa yang akan membeli barang yang diproduksi oleh rumah tangga produsen? Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa setiap rumah tangga ataupun pelaku ekonomi memiliki peran masing-masing untuk saling melengkapi. Semoga kesimpulan saya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Oke, anak-anak sekalian, ya setelah kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi, ya ada mau ditanyakan lagi? Ya. Oke. Sebagai tugas di rumah, ya seperti biasa, Bapak sudah buat pertanyaan-pertanyaan di LMS kita. LMS apa nak? Ada beberapa pertanyaan di sana. Sebagai hasil dari pembelajaran kita hari ini, Bapak akan lihat di sana hasilnya bagaimana. Apakah kamu paham atau tidak dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana? Ya, oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi. Untuk minggu depan, ya kita akan belajar tentang apa? Tentang sejarah. Ya, kita masuk minggu depan bab 4, yaitu pelajaran kita tentang penjelajahan samudra. Ya, penjelajahan samudra. Jadi persiapkan dirimu untuk pembelajaran berikutnya. Ya, paham sampai di sini nak? Paham? Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa? Krista yang pimpin doa. Silakan Krista. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami pada sampai siang hari ini. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru bisa kami cerna di dalam pikiran kami dan berguna untuk kami ke depannya. Ya Tuhan, sudah banyak dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Kau ampunkan. Inilah doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Allah dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak bapak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa kembali dan salam sehat.